Bikin dimsum kuah kesukaan anak-anak yuk. Langkah pertama, panaskan air dengan 1 sendok makan minyak bawang. Kemudian cincang 300 gram daging paha ayam. Gak usah lama-lama, cukup sampai teksturnya kasar seperti ini aja. Lanjut tambahkan 1 butir telur ayam kampung, 1 buah bawang bombay cincang, 1 sendok makan tepung sagu. Tambahkan bawang putih bubuk, kaldu bubuk, garam lada secukupnya. Oke, aduk-aduk aja sampai teksturnya jadi kayak gini aja. Isi kulit dimsum dengan 1 sendok makan adonan, langsung dilipat kayak gini. Masukkan ke air rebusannya tadi. Ada yang udah gak sabar banget ya sambil bawa mangkok, berkali-kali ngecek udah belum, udah jadi belum. Oh ya, kalau kalian pakai telur ayam negeri berarti setengah dari telur ayam kampung tadi aja. Beneran menu set gampang tapi semua keluarga suka. Di mangkok lain siapkan dasi homemade ya. Bawang putih bubuk, kaldu bubuk, aku pakai kaldu jamur, sedikit merica, sedikit saus tiram, kecap asin, dan sedikit minyak wijen aja. Ambil dimsum rebusnya yang kulitnya sudah putih pucat, tandanya sudah matang sempurna. Tinggal ditambahkan irisan daun bawang. Kita kasih adek cobain ya. 200 gram bawang merah, 100 gram bawang putih. Nah, ini semuanya udah aku cuci ya guys. Kemudian 2 batang daun bawang yang udah dipotong-potong, 30 gram kemiri yang udah disangrai atau dibakar. Kemudian ini kita tumis sebentar sampai sedikit agak layu ya. Nah, ini salah satu rahasianya. Ini aku pakai 100 gram udang basah yang udah dibersihkan tanpa menghilangkan kulitnya. Lanjut diaduk-aduk kembali. Kalau udah seperti ini, udah layu, lanjut kita angkat, kemudian kita tiriskan. Nah, selanjutnya ini nanti akan kita haluskan. Biar lebih praktis, ini aku haluskan menggunakan chopper. Kalau teman-teman nggak ada chopper, blender, teman-teman bisa ulek manual ya, nggak masalah. Yang penting semua bahan-bahan ini bisa halus. By the way, tadi aku ada yang kelupaan, aku lupa masukin terasi bakar. Untuk terasi bakarnya kalau bisa jangan di skip ya guys. Oke, kita haluskan kembali sampai nanti bumbunya jadi halus seperti ini. Setelah bumbu halus, langkah selanjutnya kita akan tumis bumbu halus tadi. Panaskan minyak secukupnya, kita masukkan bumbu halus tadi ya. Kita aduk-aduk terus. Gunakan api sedang aja, kita masak terus ya sampai nanti dia mengeluarkan minyaknya. Kemudian tambahkan 2 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap, 1 bungkus merica ladaku, dan juga sedikit aja gula merah. Untuk gula merahnya di sini berfungsi untuk menetralkan rasanya. Nah, hasilnya itu seperti ini ya guys. Ini minyaknya udah keluar dan warnanya udah berubah, nggak seperti tadi. Untuk aromanya ini bener-bener sedep banget ya teman-teman. Nah, ini tinggal kita tunggu sampai benar-benar dingin dulu, baru nanti kita simpan atau kita pindah ke wadah. Nah, ini bisa tahan sampai 1 bulanan di chiller ya. Kalau di freezer mungkin sampai 2 bulanan. Nah, ini minyaknya ini menjadi salah satu bahan pengawet juga ya teman-teman. Ini udah dingin, aku pindah ke wadah, aku pakai toples aja. Dan pastikan untuk wadahnya ini benar-benar bersih dan juga kering. Oke, tinggal ditutup rapat, kita bisa langsung simpan. Nah, sekarang aku mau kasih tunjuk kalian cara menggunakan bumbu nasi goreng ini. Pertama, aku orak-arik telur dulu dan ini juga aku tambahkan pete. Lanjut, untuk 2 porsi nasi goreng ini aku menggunakan 2 sendok makan bumbu nasi goreng. Aku tambahkan juga 1 sendok makan minyaknya. Ditumis sebentar aja, lanjut masukkan nasi pera 2 porsi. Tinggal dibumbui dengan garam, penyedap, saus, kecap manis, dan juga aku tambahkan dengan kecap Inggris. Udah kayak gini aja, tinggal diaduk rata sampai bumbunya itu benar-benar merata. Kalau pengen pedas, tinggal ditambahkan irisan cabai. Pastikan saat mengambil bumbu, sendoknya itu kering dan juga bersih. Ini dia nasi goreng istimewanya udah jadi dan asli loh guys. Ini tuh mirip banget sama yang dijual abang-abang di pinggir jalan. Rugi banget kalau kalian gak nyobain ini. Selamat mencoba. Banyak orang membeli telur untuk dimasak dengan cara direbus atau digoreng. Hari ini saya akan mengajarkan cara yang lebih lezat. Pertama, pecahkan 2 butir telur ke dalam mangkuk besar, lalu tambahkan 1 sendok makan gula, 1 sendok makan minyak goreng, dan tuangkan 200 gram susu murni. Terakhir, tambahkan sekitar 400 gram tepung terigu, uleni hingga membentuk adonan yang halus dan tidak lengket di tangan. Taburi sedikit tepung kering di atas meja. Adonan yang sudah diuleni tidak perlu didiamkan. Langsung saja giling menjadi lembaran besar berbentuk persegi panjang. Kemudian potong menjadi batang panjang sekitar 5 cm, dan terakhir potong menjadi batang kecil sekitar 1 cm. Setiap hari saya akan membagikan resep masakan rumahan, jadi silakan ikuti saya agar bisa menemukan resep saat ingin memasak tetapi tidak tahu caranya. Terima kasih. Panaskan minyak hingga setengah panas, masukkan potongan adonan telur satu persatu ke dalam wajan,
Masak dengan api kecil sambil terus dibolak-balik menggunakan sumpit agar matang merata. Goreng selama sekitar 5 menit hingga kulitnya berwarna kuning keemasan. Angkat dan sajikan telur dengan susu. Cara saya ini menghasilkan rasa yang manis, renyah, dan bergizi, disukai anak-anak. Jangan lupa untuk mengikuti saya, siapa tahu ada manfaat. Kita bikin Milo Cheese Silky Pudding yang enak banget, cocok banget buat jualan. Pertama-tama kita pakai Milo saset, aku pakai 3 saset, dan kita pakai susu kental manis, pakai Nutrijel plain dan agar-agar plain juga. Kita pakai sedikit aja ya. Terus kita masukin air, kita aduk-aduk dan kita masak sampai mendidih. Setelah mendidih langsung aja kita tuang ke cup. Kita tunggu sampai set dan kita bikin flanya dulu. Pertama-tama kita masukin susu, gula, maizena. Di sini aku pakai keju slice. Terus kita masukin juga vanilla ekstrak, ini yang bikin wangi nih. Kita aduk-aduk sampai mendidih kayak gini. Setelah Milo Silky Puddingnya udah set, langsung aja kita tuang dan kita hias pakai Milo bubuk. Nah ini dia teksturnya saat udah set, udah sekitar 1 jam aku masukin kulkas. Ini enak banget. Kalau kalian suka videonya jangan lupa di save dan di share, klik follow untuk resep simple lainnya. Ini tak kasih resep yang lebih simpel dan lebih mantap. Karena bahan-bahannya ada di kulkas, cus kita bikin. Bahan-bahannya wis tak tuliskan di sini, tinggal dicemplung-cemplung nih semua. Kompornya jangan dinyalain dulu. Nek wis tercampur rata semuanya baru kompornya dinyalain. Terus kalau sudah agak blekutuk, dimasukkan margarin atau mentega, diaduk-aduk lagi terus sampai teksturnya kental. Setelah teksturnya kental dioles-oleskan ke roti tawar. Ini aromanya wes wangi jagung banget, mirip-mirip jasuke gitu loh. Terus dikasih alias ditemplei keju mozzarella. Setelah itu langsung aku panggang pakai air fryer. Pakai air fryernya dari Miku ini biar sehat, jadi manggang cepet. Tak panggang di suhu 180 derajat selama 10 menit aja. Wes tinggal dudul-dudul tombolnya mak cetit. Sudah dikelar, tinggal ditunggu. Air fryernya ini low watt loh. Terus kalau misal, nah ini sudah selesai dan inilah hasilnya. Rupanya cuanti wayu, rasanya dijamin muantul seruntul. Selamat mencoba.